Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat berserta salam saya sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proxy war. Yang pertama adalah pengertian proxy war. Proxy war adalah sebuah perang yang terjadi antara dua negara atau dua kubu di mana negara-negara tersebut tidak terlibat secara langsung, melainkan melibatkan pihak ketiga atau peran pengganti. Dan perang ini terjadi di luar wilayah kedua negara yang saling bermusuhan. Meskipun perang ini tidak berdampak langsung terhadap kedua negara, sistem perang ini juga digunakan untuk melawan sekutu musuh mereka atau membantu sekutu mereka melawan musuh-musuhnya. Di sini ada tabel yang berisikan nama perang, periode, pihak pertama, pihak kedua, dan pihak-pihak yang mendukung pihak pertama dan pihak-pihak yang mendukung pihak kedua, di mana perang ini masih terjadi sampai sekarang. Sistem proxy war diharapkan bahwa pihak ketiga tersebut tidak menimbulkan perang skala penuh selama konflik berlangsung. Hampir mustahil untuk memiliki proxy war yang murni, di mana pihak ketiga yang berjuang untuk bangsa tertentu biasanya juga memiliki kepentingan dirinya sendiri. Pada prakteknya, kezaliman yang dialami bangsa Palestina dari penjajahan dan pendudukan ilegal Zionis Israel tidak berarti hanya melibatkan dua pihak yang saling kontra ini, tapi telah meluas dan menjalar ke berbagai wilayah di belahan bumi ini, tergantung pendekatan dan sudut pandang konflik yang terjadi. Ini adalah alur teori perang yang dilakukan Israel. Pertama, untuk kotak fisik atau senjata dilakukan di luar wilayah pendudukan mereka, dan sejauh ini Gaza yang menjadi korbannya. Yang kedua, secara ideologis mereka lebih memusatkan pertempuran sesungguhnya di Al-Quds, di Yerusalem, terutama di wilayah Masjid Al-Aqsa, karena Israel tanpa Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa tak akan berarti apa-apa. Yang ketiga, propaganda besar-besaran sudah dirancang matang, dan sebagian sudah dieksekusikan. Sebagai contoh, doktrin Solomon Temple yang setiap saat dipropagandakan secara masif dan persuasif, yang diikuti perampasan aset fisik berupa tanah atau perusakan fisik situs-situs yang terdapat di wilayah Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, perang Jawa atau proxy war juga dilakukan oleh Zionis Israel. Wilayahnya adalah jantung negara superpower saat ini, Amerika Serikat. Mereka menyadari keputusan apapun dari Gedung Putih adalah penaklukan terhadap dunia, tanpa ada yang berkutik untuk berani mencoba melawannya. Kita sebagai mahasiswa dapat menangkal proxy war. Sejumlah aksi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menangkal proxy war diantaranya dengan selalu mengidentifikasikan dan mengenali masalah. Ahli dalam bidang disiplin ilmu masing-masing, melakukan gerakan pemuda berbasis wirausaha, dan mengadakan komunitas belajar serta merintis program pembangunan karakter. Maka saatnya kuatkan pilar-pilar solidaritas internal untuk kuatkan ketahanan sebagai basic menciptakan keamanan nasional dan regional serta internasional. Sabat atau teguh, berbanyak zikir, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengurangi dan meminimalisir pertikaian dan berbantahan dengan sesama saudara, serta selalu sabar dalam kondisi apapun. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 15, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur." Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45-46 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hasbunallahi wa ni'mal wakil." Sekian presentasi saya yang mewakili kelompok saya hari ini. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.